Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh anggota organisasi. Pada saat ini, banyak masalah kepemimpinan terjadi karena krisis kepemimpinan. Yuk cari tahu kenapa banyak krisis kepemimpinan ini terjadi. Yang pertama yaitu kesadaran agama yang sangat rendah. Agama merupakan pondasi dasar dalam diri setiap manusia, dan jika manusia pondasinya tidak kokoh, artinya agamanya rendah dan dengan mudah dapat terpengaruh oleh hal-hal yang melanggar norma keagamaan. Yang kedua yaitu kurangnya rasa percaya diri. Pada dasarnya, sangat banyak anak bangsa pada saat ini yang pandai dan cerdas dan memiliki integritas yang tinggi. Akan tetapi, karena kurangnya rasa percaya diri, mereka menjadi terlalu pasif dan juga tidak percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin. Yang selanjutnya yaitu kurangnya penerapan moral bangsa. Seperti yang kita ketahui, penerapan moral bangsa dan pendidikan saat ini sangat kurang, terutama di keseharian masyarakat Indonesia. Dapat kita lihat dari betapa bobroknya moral bangsa saat ini karena kurangnya nilai-nilai kesopanan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu proses seleksi yang kurang tepat. Karena kurangnya transparan proses seleksi para calon pemimpin, maka ini menjadi persoalan yang memicu terjadinya krisis kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu hukum yang masih rendah. Kita tahu sih, ada beberapa orang yang mengatakan hukum di Indonesia dapat dengan mudah dibeli. Dan itu memang benar-benar terjadi, karena memang hukum di Indonesia masih sangat rendah. Baik penonton di rumah, pada saat ini saya akan menyampaikan kasus dari isu-isu kepemimpinan yang ada di Indonesia pada tahun 2022. Seperti yang kita tahu, isu hangat yang tengah beredar yaitu tentang kematian Brigadir J oleh atasannya yaitu Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri yang merencanakan pembunuhan bersama Baradae. Nah, pada saat ini masih berlanjut tentang penyelidikan dari kasus ini. Dan seperti yang kita ketahui, terhadap bukti-bukti yang telah diberikan oleh penyelidik bahwa Irjen Verdi Sambo ini telah menyalahgunakan penyelewengan kepemimpinannya dengan memaksa Baradae untuk menembak Brigadir J. Tak hanya itu, ia juga menyalahgunakan penyelewengan kekuasaan dengan menyembunyikan kebenaran yang terjadi di balik layar. Bahkan ia banyak sekali menghapus bukti-bukti yang ada di TKP. Dan hanya kasus Irjen Verdi Sambo, ada juga kasus lain dari mantan Gubernur Sumatera Selatan yaitu Bapak Alex Nurdin yang ternyata juga melakukan penyelewengan dalam kepemimpinannya. Karena pada saat Bapak Alex Nurdin ini telah menyelesaikan masa jabatannya, setelah Tipikor menindaklanjuti apa yang ia lakukan pada saat menjabat sebagai gubernur, Tipikor menemukan 2 kasus korupsi yang dilakukan oleh Alex Nurdin dan juga menyebabkan Alex Nurdin divonis 12 tahun penjara. Artinya, pada saat masa ia menjabat, ia banyak sekali menutupi atau merahasiakan tentang keuangan yang ada, sehingga pada saat ini barulah diketahui bahwa ia melakukan korupsi. Nah, itulah tadi 2 contoh kasus yang ada di Indonesia. Hanya sedikit kasus yang ada di Indonesia. Dari sisanya kita tahu banyak bahwa selalu ada setiap tahun pemimpin yang melakukan korupsi di Indonesia ini. Maka dari itu, kepada teman-teman sekalian, kita sebagai generasi milenial dan juga Gen Z hendaknya memahami betul untuk menjadi pemimpin itu apa yang harus kita persiapkan. Maka tanamkanlah nilai-nilai agama serta moral-moral yang baik di dalam kehidupan dan diri kita, karena kitalah yang akan mengambil peran pemimpin 5-10 tahun ke depan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.